happy to see you all. Sudah berapa ribu purnama kita berjumpa bersama, but I'm so happy and glad to see you all here. And sebelum kita mulai, aku mau bacain satu firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apapun yang terjadi di hari-hari ini, Tuhan bilang, kuk yang kupasang itu ringan. Jangan kita percaya sama circumstances yang terjadi di hari-hari ini, tapi kita mau percaya sama janji Tuhan, amin. Dan kita mau terus berharap kepada Dia karena Dia selalu bersama dengan kita. Mari kita naikkan pujian ini, kita bangkit berdiri bersama. Kita katakan, tenanglah hai jiwaku, berharap kepada Yesus. Yes Lord, thank you Father, thank you Jesus. We worship you God. Tenanglah hai jiwaku.
Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami kasih Tuhan bahwa Engkau selalu membawa kami lebih dekat lagi kepada Engkau. Di dalam 2021 ini kami bisa merasakan bahwa Engkau selalu membawa kami lebih dekat di dalam segala hal. Engkau menyadarkan kami bahwa kami butuh Engkau. Kami mengucap syukur bahwa akan penyertaan-Mu yang begitu dahsyat. Kami juga mengucap syukur bahwa Engkau berikan kami pewahyuan demi pewahyuan. Kau berikan kami rema-rema yang hidup. Kau berikan kami Tuhan selalu Tuhan kekuatan di mana kami berdoa mencari wajah-Mu. Itulah yang menjadi kunci nyata. Kami melihat bahwa kami menyembah Allah yang hidup. Kami berdoa lebih lagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang kami miliki selama 2021 ini. Kami mengucap syukur sampai hari ini kami semua sehat Tuhan. Walaupun kami tahu ada beberapa daripada kami ada yang sempat sakit, ada juga mungkin yang terpapar daripada COVID. Tapi kami berucap syukur bahwa Kau berikan kami pemulihan. Kami mengucap syukur Tuhan buat tahun ini, di mana kami semua bisa melihat Engkau bekerja dengan begitu dahsyat di setiap daripada kami tanpa terkecuali Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Kau yang pakai kami lebih lagi. Kami berdoa Tuhan untuk setiap daripada kami. Biarlah daripada kami di 2021 ini bisa merasakan kasih dan anugerah-Mu begitu dahsyat. Kami tahu Tuhan bahwa di 2021 ini tidak semuanya baik. Tapi kami mengucap syukur sekali lagi untuk kami bisa diajarkan selalu berpegang teguh kepada Engkau. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengerti bahwa Engkau memiliki rencana yang dahsyat, rencana yang baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh terjadi. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang kurang enak. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Dan kami juga mohon Tuhan untuk 2022 secara khusus. Hari ini menjadi minggu yang terakhir di 2021. Dan minggu depan kami akan masuk ke 2022. Bahwa kami lebih kuat, bahwa kami lebih lagi mengerti akan setiap rencana-Mu, dan bahwa kami Tuhan juga bisa lebih tahan banting, dan bahwa kami Tuhan itu bisa menikmati setiap hal yang terjadi, karena kami tahu kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Engkau sendiri yang telah mengaruniakan kasih dan anugerahnya ke dalam kehidupan kami tanpa pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin.
Raja segalanya, Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. We worship You, God. Oh yeah. Beri kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Let Your will be done in us, Lord. Yes. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Selamat Hari Natal. Baru saja kita melewati tanggal 25 kemarin. Tapi tetap masih dalam suasana Natal. Sekali lagi saya ingin sampaikan selamat Natal buat seluruh teman-teman. Baik itu pengerja, volunteer, pemimpin, apapun juga namanya. Bahkan teman-teman sebagai umat di dalam IFCF Cirebon ini. Sekali lagi saya sampaikan selamat Natal. Dan tahun baru yang 22.
Karena itu saya sampaikan terlebih dahulu di tempat ini. Tapi sebaiknya kita mulailah seperti biasa, kita mulai juga dengan mendeklarasikan iman kita, mendeklarasikan bahwa firman Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Mari kita sama-sama deklarasikan. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibesarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu, segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Puji Tuhan, glorious di dalam segala macam untuk Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Baik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, tapi baik kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kiranya Engkau pakai segala keberadaan hamba-Mu, urapi dengan urapan-Mu, dan tentunya juga setiap teman-teman kami yang mendengarkan saat ini ya Tuhan, kiranya dalam urapan kasih-Mu juga. Sehingga kami boleh bukan saja mendengarkan firman Tuhan, tapi menerima itu dan menjadikan itu Tuhan kehidupan kami langkah demi langkah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengan ucapan syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan awali seluruh pembicaraan ini. Haleluya, amin. Baik, saya akan mulai, tapi kali ini tentang Natal, cuman saya ngambil judul yang sedikit lain. Ya, karena banyak orang ternyata seperti saya sendiri, kadang-kadang nggak mengerti sebetulnya, maaf bicara, tentang Natal yang sebenarnya. Ya, jadi saya ambil judul Alive, atau lebih gampang mengatakan bahwa Yesus itu hidup, Yesus hidup. Itu yang bicara mengenai Natal kali ini. Dan saya percaya fokusnya Natal adalah Tuhan kita Yesus Kristus tentunya, ya, baik kelahirannya maupun apapun juga yang terjadi sepanjang kehidupannya itu, ternyata itulah fokusnya dengan kehadirannya Dia pada saat mulai, yaitu pada saat Natal. Tapi kita membaca di Markus dan Yohanes itu maksudnya Markus Yohanes ini adalah orang yang menjadi muridnya Matius sebenarnya. Ya, Matius kan tukang cukai, ya. Dia adalah pemungut cukai yang kemudian menjadi murid Tuhan Yesus, ya. Jadi Matius memberitahukan kepada Markus supaya dia menulis semua cerita tentang Yesus. Jadi ini intinya. Dan kemudian diambil alih oleh Matius dan dilengkapi oleh dia mengenai kehidupan Kristus itu tujuannya untuk apa. Lain dengan Lukas si tabib itu, yang dengan logikanya, dengan analisanya yang luar biasa, dengan pengetahuan demi pengetahuannya, maka dia lebih memfokuskan diri kepada mujizat atau kesaksian-kesaksian daripada Tuhan itu sendiri. Dibahasnya, kemudian ditambahkan dengan segala macam kehidupan Tuhan, sehingga dia tuh luar biasa sampai akhirnya dia meneruskan itu juga, Lukas meneruskan juga untuk menyelidiki Paulus. Diteruskan juga sampai dia mendapatkan suatu kesimpulan yang luar biasa. Dia itu yang menuliskan tentang Yesus. Tapi Yohanes lain lagi. Yohanes dia menulis tentang betapa dekatnya dengan Yesus. Betapa dia melihat sendiri, merasakan sendiri bagaimana kedekatannya dia dengan Yesus itu digambarkannya dalam kitab Yohanes. Tapi tentunya semua yang ditulis dalam kitab Injil ini ditambah kisah Rasul tentunya, pertanyaan saya adalah, percayakah Anda? Karena ini penting sekali. Natal bicara tentang percayakah Anda bahwa Yesus adalah 100% manusia pada waktu dia lahir menjadi manusia. Tetapi jangan lupa, dia adalah 100% Tuhan juga. Ini yang sekarang ini menjadi banyak pertanyaan. Sehingga Natal pun mereka tidak menyadari. Natal pun yang mereka sadari tentu sesuatu yang berbeda maksudnya, ya. Tapi saya ingin berteruskan dulu, ya. Kenapa demikian? Karena saya ingin menceritakan sebetulnya kalau saya sendiri pun sebetulnya saya dibaptis pada usia 23, lumayan lah, cukup dewasa.
ikut katekisasi dan seterusnya sampai saya dibaptis dari usia 21 saya mulai belajar. Dan kemudian saya jadi Kristen, saya pikir saya jadi Kristen, tapi ternyata 17 tahun saya sebetulnya tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan sebagai manusia 100%. Yang saya ikutin adalah religiusnya, keagamaannya, peraturannya, apapun juga. Jadi saya nggak bisa merasakan atau membuktikan bahwa Yesus itu hidup di dalam kehidupan saya. Sampai kemudian saya membaca dari sebuah buku yang luar biasa dari Lee Strobel. Lee Strobel ini menulis buku yang luar biasa, The Case for Christ. Artinya dia menyelidiki detail tentang Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Karena dia adalah seorang jurnalis. Dan dia adalah jurnalis hukum. Penting sekali dari Chicago Tribune. Dia mengatakan dengan luar biasa bagaimana dia menyelidiki perkara-perkara yang rumit sekali. Yaitu dengan mencari bukti-bukti yang konkret, yang jelas, yang tidak bisa dibantah. Harus ada bukti-buktinya membuktikan bahwa orang itu salah atau tidak. Saya membaca itu saya kagum sekali. Dan Lee Strobel mengatakan, saya orang skeptis. Saya orang tidak percaya tentang Tuhan. Bahkan saya juga orang yang ateis sama sekali. Jadi dia nggak percaya. Sampai suatu ketika dia melihat perubahan daripada istrinya, aneh. Kenapa dia bisa begitu ya? Makanya dia mulai menyelidiki tentang Yesus. Demikian banyak bukti-bukti dikumpulkan sama dia. Luar biasa sekali, dia mengumpulkan bukti-bukti sampai ada namanya bukti-bukti saksi mata. Ada bukti-bukti dokumen-dokumen. Ada bukti-bukti mengenai secara ilmiah. Bukti-bukti mengenai bahkan mengenai identitas Yesus, bukti-bukti dari psikologis, bahkan bukti-bukti dari profil daripada Tuhan, dan sampai bukti sidik jari. Dia cari, selama itu dia keliling kemana-mana tentunya, dan dia mencari bukti-bukti ini. Dan hasilnya ternyata seluruh bukti yang dia kumpulkan, kesimpulannya dia bisa percaya, bisa menerima, memang benar. Yesus ini adalah Tuhan, tapi manusia 100%. Dan dia hidup, ini yang paling penting. Dia bertobat, dia menerima Tuhan. Demikian juga saya kemudian tergugah sekali. Karena saya ingat sekali, kalau Natal, saya sebenarnya apa yang saya lakukan ya? Karena Yohanes 3:16 itu akan dimulainya sesuatu, dikatakan seperti ini, Yohanes 3:16, ya dikatakan bahwa Yesus atau karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, kemudian dia mengaruniakan Yesus anaknya yang tunggal untuk menjadi manusia. Dan yang paling penting sekarang adalah bagi barang siapa yang percaya, ini poinnya. Saya mulai percaya enggak ya seperti itu ya. Tapi saya udah aktif, saya bertobat, saya udah dibaptis, saya bertobat, saya akan gitu ya. Tapi nggak mengerti betul. Sampai itu usia saya sampai 17 tahun, berarti umur 40 saya baru benar-benar bertobat kembali. Dan saya bertobat karena apa? Karena Yesaya 53 disampaikan oleh seseorang. Saya kaget bahwa firman itu hidup benar. Luar biasa sekali. Di situ saya melihat sekali, oh jadi yang namanya Yesaya 53 mengatakan Yesus itu tidak tampan, tidak ada semaraknya, tidak ada sesuatu yang meyakinkan bahwa dia adalah Tuhan, apalagi saat itu. Kemudian tapi ternyata justru karena kesederhanaan inilah, kemudian dia membuktikan dengan caranya yang luar biasa, dan orang kemudian melihat apapun juga yang diperbuatnya sangat luar biasa, yaitu untuk keselamatan kita. Dia berkorban. Dia mau menerima semua ini asalkan kita semua seluruh manusia diselamatkan. Tapi ada kata-kata, percayakah Anda? Ini masalahnya. Saya di situ bertobat benar-benar. Saya menangis dan saya mengatakan, iya Tuhan ampuni aku. Selama ini aku tahu, aku mesti ke gereja, saya menjalankan semua peraturan-peraturan gereja dan lain-lainnya. Tapi saya enggak mengenal Tuhan dengan seutuhnya. Saya menjadi orang yang agamawi. Dan untuk Natal, khusus untuk Natal, saya ingat kemudian, saya pada waktu berpacaran dengan istri saya, ya, dengan Gwilan gitu ya,
Saya waktu berpacaran, itu pada waktu saya kira-kira usianya sekitar 20, 21, ya, sampai menikah umur 23. Sebelumnya sudah kenal, sudah tulis-tulisan surat, tapi kalau betul-betul berpacaran mungkin ya usia saya sekitar 20-an lah ya. Sehingga 3 tahun kira-kira sampai kita menikah ya. Kita menikah 25, sorry. Jadi usia 23 saya mulai dekat dan mulai pacaran, sehingga 25 saya menikah. Saya masih ingat sekali, karena saya udah Kristen, udah dibaptis dan lain-lain ya. Yang paling saya rasakan itu adalah kalau Natal, adalah kalau saya boleh berjalan bersama-sama dengan dia pada malam hari. Kenapa? Karena tidak boleh saya keluar bersama-sama dengan dia. Peraturannya sangat ketat. Sampai sesudah dilamar, baru saya bisa keluar bersama-sama. Tapi Natal, saya cuma ingat Natal itu adalah suatu kesempatan di mana kita bisa ke gereja sama-sama pada malam hari. Luar biasa. Cuma sampai di situ aja. Jadi saya baru ingat sekarang, bagaimana saya bisa jadi orang percaya sepenuhnya. Kalau saya seperti itu kondisinya. Karena itu setelah Yohanes 3 ayat 16 dikatakan dengan jelas sekali, percayakah Anda? Maka saya mulai melangkah berikutnya, yaitu ke Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Karena ini lebih tegas sekarang ini. Di sini dikatakan dengan jelas sekali, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Wah, ini lebih detail gitu ya. Pertanyaannya adalah, bisa percayakah kita bahwa Yesus adalah jalan? Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melewati Dia. Kedua, kebenaran, segala kebenaran ilahi ada padanya. Yesus itu adalah kebenaran yang ilahi dan sejati. Dan yang ketiga, hidup itu sendiri. Wah, ini sesuatu pengalaman yang luar biasa. Jadi artinya Natal juga bukan cuma sekedar Yesus lahir di palungan, kemudian kita pesta kembang api, kemudian saya bisa ke gereja bersama-sama, kemudian juga mungkin ada macam-macam makan-makan dan lain-lain. Enggak sampai di situ ternyata. Natal di sini penting sekali. Percaya enggak? Jangan melihat bayinya, jangan melihat apa yang terjadi, jangan melihat pesta-pestanya dengan segala gemerlapnya. Tapi pertanyaannya adalah, percayakah kita? Sampai dikata di Yohanes 14 ayat 6, bahwa dialah satu-satunya jalan. Nggak akan bisa kita sampai kepada Bapa di surga tanpa melalui Dia. Jadi Natal ini betul-betul saya diingatkan. Dan ketika saya membaca kembali buku-bukunya Lee Strobel, baru saya kaget bagaimana dia mencari bukti-bukti yang nyata tentang Yesus Kristus itu adalah Tuhan 100% dan manusia 100%. Ada bukti saksi mata, ada dokumen-dokumen yang dia cari. Dia pergi kepada profesor-profesor arkeolog, dia pergi kepada profesor-profesor ahli sejarah, dia pergi ke orang-orang yang ahli psikologis pada saat menanyakan bagaimana psikologisnya, identitasnya Yesus itu seperti apa. Kemudian sampai kepada profilnya, sampai kepada bukti jati diri. Dan semuanya luar biasa. Luar biasa sekali. Kenapa? Karena sampai dia mencari bukti sidik jari. Bayangin aja, orang yang seperti inilah kemudian harus akhirnya bertunduk, berlutut dan mengatakan, Tuhan, memang Engkau adalah Tuhan. Saudara, ternyata kalau kita mau benar-benar mengerti dan mau mengerti tentang Yesus yang sebenarnya, penting sekali kita mengerti tentang mana, saudara? Yohanes 1 ayat 1. Sebenarnya sederhana sekali. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan dengan jelas sekali, pada mulanya adalah firman. Kemudian dikatakan apa? Dan firman bersama-sama dengan Allah. Dan itulah Allah sebetulnya. Ayat 14, Yohanes 1:14 mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia di antara kita. Bayangin, percaya enggak masalahnya ini sekarang kita bisa menerima ini, percaya, dan kita bisa bukan cuma menerima saja. Itu arti Natal sebenarnya. Bukan cuma bisa menerima, kita bisa merasakan. Dan kita bisa mengerti bahwa itulah memang apa yang Tuhan inginkan. Natal kali ini saya bicara mungkin berbeda dengan yang lain. Karena kesimpulannya, saya akan mengatakan dengan jelas sekali, kita harus percaya kesimpulannya bahwa Yesus bukan sekedar bayi, bukan sekedar palungan, bukan sekedar
adanya malaikat-malaikat, bukan sekedar apapun juga yang terjadi, tapi kita harus menangkapnya seutuhnya. Bahwa Yesus itu juga manusia 100%. Meskipun dia adalah Allah yang 100%. Disinilah kita mungkin akan menyadari kalau dia hidup. Yesus itu hidup dan ada bersama-sama dengan kita. Kunci inilah yang ingin saya sampaikan pada Natal kali ini. Ya, jadi yang pertama, kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan dan firman itu adalah Tuhan itu sendiri dan betul. Dan kemudian yang kedua, percayakah kita bahwa ini dimulai dengan begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi manusia. Saudara, bahkan kalau kita baca di Matius 1 ayat 21 dan di Lukas 1 ayat 31 dikatakan bahwa kepada Yusuf disampaikan namanya adalah Yesus. Demikian juga di Lukas 1 ayat 31 namanya adalah Yesus. Jelas sekali. Masalahnya orang kadang-kadang percaya apa enggaknya itu cuma dilihat dari pikiran kita gitu ya. Dari di sini kita jelas sekali ya. Kemudian yang terakhir dikatakan kita harus sadar bahwa benar-benar firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Harus menjadi rema dalam kehidupan kita, bukan cuma sekedar logos saja. Dan ini penting buat kita semuanya dan saya katakan harus kita sadar, termasuk saya. Begitu saya sadar, ketika saya merasakan Yesaya 53, dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang keempat atau kelima itu, saya baru sadar, iya ya, kenapa demikian? Dan firman itu benar-benar, bukan cuma sekedar kata-kata dan logos, benar-benar ada di dalam kehidupan saya. Saya rasakan hari demi hari, seperti tadi yang kita deklarasikan, firman Tuhan itu luar biasa. Ya disitulah saya rasakan sekali bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu ada. Firman itu betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Dan saya akan akhiri dengan satu kesaksian. Baru-baru ini saya luar biasa beberapa hari yang lalu gitu ya. Teman saya yang lama, yang sudah lama nggak menghubungin saya. Tiba-tiba dia telepon dan dia mengatakan seperti ini. Dia telepon, Han, aku ada di Jakarta. Oh, puji Tuhan. Kenapa? Tapi aku masih di Cirebon, dia bilang begitu kan ya. Aku sedang dalam perjalanan ke Belanda. Karena diduga oleh dokter di Indonesia, aku ada limfoma. Ada, dia katakan cancer limfoma. Jelas sekali ya. Kemudian, dan sekarang aku harus ke Belanda, karena di sana ada profesor yang memang jago dalam hal ini. Tolong doakan aku. Saya bilang begini, aneh sekali ya. Semalam, saya tuh baru antara mimpi dan sadar, karena itu sudah menjelang pagi. Antara mimpi dan sadar setelah saya buang air kecil, kemudian saya tidur kembali, antara mimpi dan sadar, saya bisa melihat suatu screen, gitu, suatu tempat di rumah sakit. Ada orang yang sakit sedang tiduran, dan saya digandeng sama seorang teman juga. Ayo Pak Handoyo, kita doakan dia. Saya datang dan saya lihat ini orang sakit, saya lihat mukanya juga, saya lihat semuanya ya. Terus saya tanya, kenapa saya harus mendoakan dia? Kenapa saya harus mendoakan dia? Saya nggak ngerti, nggak tahu pokoknya. Tiba-tiba firman itu muncul. Yaitu dari Yesaya 46 ayatnya yang keempat, kalau nggak salah 3 dan 4. Ya, yang jelas sekali mengatakan bahwa Yesus akan menyertai, Tuhan menyertai, dan akan menyembuhkan. Itu kata-kata itu jelas sekali. Dan kemudian saya doakan dia. Dan apa yang terjadi saudara? Baru kemarin dia telepon saya setelah sekian lama dia telepon. Dia katakan puji Tuhan. Kenapa saya tanya? Setelah dia datang ke profesor itu masih menunggu beberapa hari. Kemudian dia serahkan semua bukti-buktinya dari Indonesia dan dokternya melihat itu semuanya. Dan kemudian dokternya mengatakan jelas kamu ada limfoma. Dari semua data ini jelas sekali kamu nggak bisa dimungkirin bahwa kamu ada limfoma. Tapi sebaiknya kamu juga cek di laboratorium kita. Dan kemudian nanti kita akan lihat bagaimana. Dan setelah keluar dari laboratorium dia di Belanda itu, kemudian dokternya melihat kembali, dia kaget. Dokternya bilang, kenapa di lab saya nggak ada limfoma sama sekali? Dia bilang, yang ini jelas sekali ada. Kenapa sekarang tiba-tiba nggak ada sama sekali? Dia bilang gitu. Jadi dia bilang, kamu nggak sakit apa-apa. Udah pulang aja. Jadi sudah aneh banget.
Dan dia kemudian telepon, puji Tuhan, semuanya sudah bisa diselesaikan, artinya gitu, puji Tuhan. Saudara, ini yang saya katakan, bahwa firman menjadi rema, logos menjadi rema. Tanpa saya sadarin, saya diingatkan Tuhan. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati Anda semua. Shalom semua saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh pesan dari Pastor Han menjadi closure untuk kita di 2021. Saya percaya kita semua menjadi siap untuk masuk ke 2022. Yes, hari ini menjadi minggu terakhir di 2021 dan kita semua melakukan ini secara online. Tapi saya percaya bahwa kita semua akan menerima berkat-berkat tersebut. Yuk sikapi dan yuk sama-sama kita masuk untuk ke 2022 menjadi fondasi buat kita semua. Saudara siap menerima berkat? Yuk sama-sama kita angkat tangan kita menerima berkat ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, bila engkau mendengarkan berita Tuhan Allahmu yang disampaikan oleh hambanya pada hari ini dan melakukannya dengan setia, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Engkau diberkati apapun yang kau kerjakan di dalam ladangmu, di dalam usahamu, di kota setiap engkau berada. Diberkatilah buah kandunganmu. Semua hasil yang kau kerjakan juga akan berhasil. Sehingga perbendaharanya daripada langit akan melimpah, akan dibukakan. Engkau akan diberkati dengan begitu luar biasa ketika kau masuk dan keluar dari rumahmu. Dan Tuhan akan menjadikan setiap musuh-musuh yang mencoba melawan kau akan terpukul kalah. Dan Tuhan akan mengangkat engkau terus menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Akan terus naik dan bukan turun. Sehingga akhirnya anugerah damai sejahtera akan bersama dengan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Saudara, terima kasih untuk minggu-minggu demi minggu yang luar biasa. Dan hari ini menjadi minggu yang terakhir. Yuk sama-sama kita sikapi dengan baik. Merry Christmas and see you again next year. And Happy New Year untuk semua daripada kita. God bless you.